Halo, masih bersama kami di Niko Soul School, tentunya channel YouTube, dan bersama Bung Niko dan saya Ronald, CEO dari www.kepo.tv. Dan Bung Niko, kita ada pertanyaan dari Kaskus, dari Agan Iben, dan cukup panjang, lumayan, luar biasa. Dia bertanya, selamat malam Pak Niko. Selamat siang. Ya, Maaf mengganggu, saya ada sedikit pertanyaan mengenai One Prestasi. Nama saya Ibnu. Pada bulan Mei 2012, saya sepakat untuk melakukan perjanjian dengan kontraktor yang selanjutnya disebut kontraktor X untuk melakukan pembangunan rumah di atas sebidang tanah berukuran 10 kali 15. Dan rencananya akan dibagi dua, yang selanjutnya disebut rumah A dan rumah B. Jadi masing-masing berukuran 5 kali 15. Dalam perjanjian tertulis menyelesaikan pekerjaan 10 bulan. Dan apabila lebih dari 10 bulan akan diselesaikan secara kekeluargaan. Disinilah salah saya. Tidak ada saksi tertulis bagi si kontraktor X apabila penyelesaian lebih dari 10 bulan. Sekedar informasi tambahan, saya dan X memiliki hubungan saudara walaupun saudara jauh. Singkat cerita, pada bulan November tahun 2012, ada yang berminat membeli salah satu rumah tersebut, yaitu rumah A. Dan si pembeli pun menanyakan perihal pekerjaan dan kapan rumah tersebut selesai. Karena saya kurang mengerti soal bangunan dan kurang bisa menaksir berapa persen progres ketika melihat fisik, maka saya tanyakan langsung ke kontraktor. Dan kontraktor pun menjawab kalau demikian pembangunan difokuskan kepada salah satu rumah dulu saja. Dan kontraktor X pun menjawab bulan Februari 2013 bisa selesai, sudah berjalan 9 bulan. Dari sana saya baru mengetahui bahwa rumah saya bakal molor. Dalam kurung, bayangkan saja, bulan Februari hanya rumah A yang selesai dan rumah B belum dikerjakan sama sekali. Ketika bulan Desember, si pembeli rumah memberi saya DP atau tanda jadi. Dan proses pembangunan rumah difokuskan hanya kepada rumah A saja, sedangkan rumah B tidak dikerjakan sama sekali. Pada saat itu rumah B progresnya baru struktur saja dan tutup genteng. Pipa, sekat, instalasi kabel, tangga, dan lain-lain belum sama sekali. Taksiran saya seperti baru 40%. Kontraktor ini memang cara bangun rumah agak aneh. Tangga tidak dibikin sama sekali. Jadi kita tidak bisa kontrol proses pembangunan. Tukang naik turun menggunakan besi-besi yang ditancap ke dinding untuk naik ke lantai atas. Setelah bulan Februari tahun 2013, ternyata rumah masih jauh dari kata selesai. Si pembeli rumah tanya ke saya, kapan kira-kira rumah selesai? Saya pun tidak bisa menjawab. Saya tanya ke kontraktor X. Dia hanya menjawab Maret 2013 selesai. Dan memang ketika Maret 2013 ternyata rumah masih jauh dari kata selesai. For info, tukang ditaruh di tempat saya cuma 1 atau 2 tukang. Saya sempat komplain, kok tukang ditaruh cuma 1 atau 2? Kapan mau selesai kalau gini caranya? Kontraktor X cuma jawab gini, saya lagi ada masalah, kalau kamu mau, kamu bantu saya cari tukang. Dalam hati saya, wah udah nggak beres nih. Saya kan customer, kewajiban saya membayar, sedangkan kontraktor selaku pelaksana kewajibannya melakukan pembangunan termasuk mencari tukang itu. Permasalahannya, dalam perjanjian tertulis menyelesaikan 10 bulan dan tempo pembayaran dibagi 10 dengan sistem pembayaran 10% per pembayaran per bulan dan dibayar di awal bulan. Jadi ketika Maret 2013 pembayaran saya sudah masuk 90%. Disinilah letak permasalahan besarnya. Jadi setiap saya komplain seperti kok tukang cuma 1, dia bisa jawab seenaknya suruh saya bantu dia cari tukang. Jadi dia seperti sudah tidak niat mengerjain rumah saya. Dalam hati
saya, wah gawat, saya kalah set ini. Setiap saya komplain, pasti jawabnya yang bikin sakit hati. Misal, seperti di awal saya cerita bahwa tangga yang menghubungkan ke lantai tidak dibuat. Maka ketika tangga selesai dan saya cek, banyak pembagian ruang yang salah. Ketika saya komplain bahwa tidak sesuai dengan perjanjian, kontraktor X hanya jawab, pokoknya saya nggak akan bongkar. Kalau kamu tidak senang, silakan sewa pengacara tuntut saya. Nyakitin banget. Saya tahan-tahanin karena uang saya sudah masuk 90%. Nyawa saya di tangan dia. Kalau saya yang galak, nanti rumah saya malah nggak dikerjain. Ya saya hanya pasrah saja. Singkat cerita, dengan terseok-seok rumah A selesai bulan Agustus tahun 2013. Walaupun dengan hasil yang enggak karu-karuan, tembok miring, banyak retak. Yang intinya selesai. Dan setelah itu progres rumah B dilanjutkan. Dan saya terus menunggu sampai proses pembangunan saya kira-kira sudah 80%. Saya berencana untuk melanjutkan dengan kontraktor lain. Sebagai informasi tambahan, tukang yang kerja di tempat saya tiap hari saya kasih uang 10.000 dan mandornya 20.000. Kalau nggak dikasih biasanya minta. Kalau nggak dikasih biasanya keesokan harinya udah nggak kerja di tempat saya lagi. Saya pikir ya saya tahan-tahanin daripada rumah saya nggak dikerjakan. Kemudian bahan-bahan seperti semen dan besi juga nggak dikirim. Pernah suatu hari tukang di rumah hanya bengong. Saya tanya kenapa, katanya besi belum ada dan katanya mau dikirim. Saya tunggu sampai 7 hari tapi belum dikirim juga. Akhirnya saya sendiri yang beli besi, semen, dan bahan-bahan yang lain yang diperlukan. Saya pikir daripada saya tunggu, tapi saya ingat bukti bon pembelian semua saya simpan. Singkat cerita, rumah saya sampai pada proses 80%. Dan saya mengajak kontraktor lain untuk menaksir rumah saya. Berapa biaya borongan untuk melanjutkan rumah saya. Setelah saya deal dengan kontraktor lain, saya pun mengeluarkan secara sepihak tukang yang ada di rumah saya pada bulan Maret 2014. Kontraktor lain ini selanjutnya disebut dengan kontraktor Y. Kontraktor lain ini menyelesaikan rumah B pada bulan Juli tahun 2014. Kalau hitung-hitungan saya pasti rugi karena saya rugi waktu dan rugi uang. Sisa pembayaran saya yang 10% saya gunakan untuk membayar kontraktor Y. Dan tidak cukup, saya harus menombok sekitar 3% lagi. Saya pikir gak masalah, yang penting rumah saya selesai. Inti permasalahannya di sini, kontraktor A menagih sisa kontraktor F mungkin ya, salah ketik ini. Menagih sisa 10% ketika bulan Juli 2014. Kan gila ya. Rumah nggak dikerjain tapi minta duit. Dia pakai pengacara menuntut sisa pembayaran 10%. Karena saya nggak merasa punya hutang, saya abaikan. Dan muncul surat kedua dengan tagihan 5% yang saya abaikan juga. Terakhir dia minta 3%. Di surat peringatan terakhir, kalau tidak diselesaikan maka kontraktor S akan menempuh jalur hukum. Bukti pengerjaan dengan kontraktor Y saya simpan, termasuk bahan-bahan seperti besi, semen, pasir. Ketika saya browsing dan bertanya pada Om Google, kasus seperti saya termasuk kategori one prestasi, dan one prestasi itu yang nuntut seharusnya saya, bukan kontraktor X. Pertanyaan saya kepada Pak Niko, apakah saya bisa dituntut dalam kasus ini? Terima kasih sebelumnya. Best regard, Ibnu. Baik, Pak Ibnu, saya akan coba menjawab pertanyaannya yang cukup panjang. Jadi intinya perjanjian ini atau permasalahan dari Agan Ibnu ini adalah mengenai perjanjian yang kita kenal dalam, kalau misalnya dalam hukum perburuan atau ketenagakerjaan, untuk mekanisme seperti ini atau kasus seperti ini adalah perjanjian pemborongan pekerjaan, di mana Tuan Ibnu ini atau Agan Ibnu memiliki perjanjian pemborongan dengan kontraktor X untuk melakukan pekerjaan membangun rumah dengan 2 rumah yang disebutkan tadi. Seharusnya karena ini sudah berjalan, ya biarkan sudah berjalan, cuma untuk menambah
untuk pengalaman dan untuk mendapat pengetahuan, saya sekedar hanya sharing saja. Kalau untuk membuat perjanjian pemborongan pekerjaan, selain harus jelas para pihaknya, identitasnya, jelas juga mekanisme penyelesaiannya untuk jangka waktu berapa lama, kemudian sanksinya kalau misalnya dia tidak selesai dalam jangka waktu tersebut, kemudian biayanya, biaya pemborongan pekerjaan ini, dan biaya pemborongan pekerjaan ini sudah included dengan uang saku atau uang pembayaran untuk tukang-tukang maupun mandor-mandor yang bekerja, dan harus dituangkan dalam perjanjian pekerjaan jumlah mandor yang bekerja, 10 orang 10 orang, 15 orang 15 orang, dan harus dirinci per orang berapa dibayarnya di situ, karena itu hak kita selaku pemberi pekerjaan yang memborongkan pekerjaan kepada kontraktor X ini. Jadi hal tersebut harus dituangkan secara rinci di dalam perjanjian. Jadi perjanjian ini bisa menjadi senjata kita untuk kita bawa ke langkah selanjutnya jika terjadi dispute atau jika terjadi sengketa. Jadi hal tersebut harus dijelaskan secara signifikan, secara detail. Kalau perlu diperjanjikan secara detail, karena pembayaran ini didasarkan step by step dan per bulan. Dicatatkan juga pembayaran ini 10% tiap bulan di awal bulan, dengan seharusnya di bulan ini sudah mencapai tahap ini, bulan ini sudah mencapai tahap ini. Jika tidak tercapai, maka ada konsekuensi, tapi harus sesuai konsekuensi yang ditanggung oleh si pemberi pekerja, denda kalau telat bayar, dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh si penerima pemborongan pekerjaan, denda pula kalau misalnya dia terlambat bekerja, dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sama dia, tukang-tukang dan mandornya, kurang dari yang diperjanjikan. Dan kita selaku pemberi kerja tidak berkewajiban untuk mengeluarkan uang lagi sepeser pun untuk membayar si tukang. Termasuk itu semen, pasir sudah included dari pemborongan pekerjaan tersebut. Jadi semua material dari si kontraktor, karena kita bayar, kita gelontorkan pemborongan pekerjaan, kita terima beres. Sekian sudah termasuk biaya tenaga kerja yang kerja, biaya bahan bangunan dan material, dan ongkos untuk membangun konstruksinya si kontraktor tersebut. Jadi itu sudah all in, dan kita tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan. Kalau meskipun mengeluarkan uang, ya itu hanya kebaikan hati atau kebijaksanaan saja, dan tidak setiap hari. Kalau setiap hari itu menjadi pengeluaran rutin yang bisa dituntut atau diminta kembali ke kontraktor, asal agan tulis nominalnya tanggal sekian, ditandatangani oleh si tukang atau si mandor jika menerima uang dari agan. Dan memang apalagi kalau misalnya tidak diberi, tidak kerja, itu sama sekali sudah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Apakah perlu punya KTP si mandornya atau KTP si tukangnya? Harus. Sebagai si pemberi kerja, kita harus mempunyai siapa-siapa yang bekerja di dalam rumah kita tersebut, atau di dalam lokasi atau proyek tempat kita membangun pekerjaan tersebut. Hal itu perlu. Jadi untuk kita ketahui siapa yang mandornya, siapa pekerja-pekerjanya, fotokopi KTP-nya boleh kita keep. Jadi untuk mengecek betul atau tidak jumlah tenaga kerja yang diperjanjikan yang seharusnya mengerjakan rumah ini. Jadi seperti itu, harus secara detail dan rinci membuat suatu perjanjiannya. Kemudian masalah agar bisa dituntut atau tidak, betul, masalah ini adalah masalah wan prestasi. Cuma agan tidak bisa dituntut. Bukan tidak bisa, boleh-boleh saja, cuma nanti kewenangannya akan berada di tangan hakim. Hak untuk menuntut seseorang itu melekat pada dirinya. Mau dia menuntut kita, ya silakan. Cuma nanti pembuktiannya akan ada di hakim. Wan prestasi dilakukan terlebih dahulu oleh si kontraktor, bukan oleh agan. Dan agan pada saat wan prestasi dilakukan berhak untuk memutus pemborongan pekerjaan detik itu juga.
seharusnya agan harus perjanjikan di dalam perjanjian pemborongan kerja tersebut. Jadi kewenangan agan selaku pemberi kerja, selaku yang memberikan uang. Kalau Dewan Prestasi detik itu juga putuskan perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut dan cari kontraktor lain, karena masih banyak kan kontraktor lain seperti itu. Jadi itulah gunanya perjanjian yang kita buat itu harus dengan cara detail, bukannya kita karena kita menginclude atau mengikut sertakan dua belah pihak, yang mana meskipun saudara mohon maaf tapi punya pikiran yang berbeda, punya kepentingan yang berbeda yang harus di cover masing-masing di dalam perjanjian untuk menghindari hal-hal seperti ini. Jadi saran saya, agan sewa pengacara untuk mendampingi agan menjawab semua tuntutan dan gugatan dari si kontraktor perihal masalah mengenai pembayaran yang 10%. Itu hak agan untuk tidak membayar karena pekerjaan tidak selesai. Jadi itu suatu kerugian bagi agan. Bahkan sebaliknya, agan dapat menuntut ganti rugi atau kompensasi kepada si kontraktor X karena molor waktunya. Dengan pembuktian apalagi tadi yang agan bilang, agan beli sendiri semennya, agan beli sendiri besinya, bon-bonnya itu simpan, nanti akan menjadi bukti di hadapan pengadilan, dan itu kewajiban kontraktor X untuk mengembalikan. Karena pada dasarnya janji pemborongan pekerjaan nominalnya itu sudah termasuk material pekerja dan jasa si kontraktor. Seperti itu. Semoga cukup jelas dan cukup mencerahkan. Semoga cukup beres. Semoga cepat beres masalahnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami di YouTube Nikos Law School K-pop, dan juga jangan lupa untuk like fanpage kami di Facebook Nikos Law School Indonesia. Jika ada pertanyaan lainnya, silahkan kirimkan kepada kami melalui Facebook atau Kaskus atau email. Kami siap untuk menjawab semua pertanyaan hukum. Terima kasih.